Pagi yang terasa dingin menyelimuti ruang kelas. Risa duduk di bangkunya, tatapannya cemas tertuju pada buku matematika usangnya. Sampulnya lepas, halaman-halamannya menguning, dan ada beberapa coretan kusam. Dadanya terasa sesak membayangkan apa yang akan terjadi hari ini. Kecemasan itu membelitnya erat, membuat setiap nafas terasa berat. Pintu kelas terbuka kasar. Pak Budi, guru matematika yang terkenal galak, masuk dengan aura dominan. Suasana hening seketika. Ia mengumumkan bab baru yang membutuhkan buku edisi terbaru lengkap dengan soal-soal latihan yang hanya ada di buku tersebut. Setiap kata-katanya terasa seperti palu yang menghantam dada Risa. Risa tertunduk dalam. Buku lamanya adalah satu-satunya yang ia punya, peninggalan kakaknya yang sudah tak terpakai. Mimpi memiliki buku baru adalah kemewahan yang tak terjangkau baginya. Rasa malu mulai merambat, bercampur keputusasaan yang mendalam. Ia merasa dirinya begitu kecil di tengah ekspektasi kelas. "Risa!" Suara Pak Budi menggelegar, menunjuk langsung ke arahnya. "Lihat buku kamu, kotor, usang, tidak layak pakai. Bagaimana bisa kamu belajar dengan alat seperti ini?" Matanya menyipit penuh penghakiman, membuat Risa menggigil di tempat duduknya. Risa memberanikan diri mendongak, berusaha menjelaskan kondisinya dengan suara tertahan. Namun Pak Budi segera memotongnya. Raut wajahnya menunjukkan ketidakpedulian yang mencolok, seolah kata-kata Risa hanyalah alasan kosong. Dada Risa terasa nyeri dihantam rasa tak berdaya. Jika modal saja tidak punya, jangan bermimpi tinggi. Pak Budi menyindir keras, pandangannya merendahkan. Matematika butuh ketekunan dan fasilitas, jangan hanya bermodal niat kosong. Seluruh kelas hening mencekam. Semua mata kini tertuju pada Risa, membakar kulitnya. Risa merasakan tatapan-tatapan itu menusuk. Wajahnya memerah menahan rasa malu yang membakar hingga ke ulu hati. Sensasi terbakar itu menjalari setiap inci kulitnya, membuatnya ingin menghilang saja dari sana. Hatinya hancur berkeping-keping di bawah tekanan sosial yang kuat. Air mata menggenang di pelupuk mata Risa, namun ia mati-matian menahannya agar tidak tumpah. Ia tak ingin terlihat lemah di hadapan mereka yang merendahkannya. Setiap tetes air mata yang tertahan itu terasa seperti bara api yang membakar di dalam jiwanya yang tertindas. Dengan langkah gontai, Risa kembali ke kursinya. Punggungnya terasa begitu berat, seolah menanggung beban seluruh dunia. Hatinya remuk redam, rasa sakitnya tak terperi. Ia hanya bisa menunduk, mencoba menyembunyikan kehancuran yang terpancar di wajahnya. Pulang sekolah, langkah Risa gontai menyusuri jalanan berdebu. Bayangan ejekan Pak Budi terus berulang di benaknya, menghantui setiap langkah. Namun, di dasar hati yang hancur itu, sebuah benih tekad mulai membara, memantik api perlawanan yang tak akan padam. Malam itu, Risa belajar di bawah cahaya lampu redup di sudut kamarnya yang sempit. Buku-buku lama yang ia pinjam dari perpustakaan berserakan. Tekadnya mengeras, wajahnya menunjukkan fokus yang tak tergoyahkan. Ia harus menemukan cara untuk membuktikan dirinya, cara yang elegan dan kuat. Risa menelusuri papan pengumuman sekolah yang sudah usang di sudut perpustakaan. Matanya terpaku pada sebuah poster, Olimpiade Matematika Tingkat Kota. Hadiahnya beasiswa penuh dan paket buku pelajaran baru. Seketika matanya berbinar, seolah menemukan secercah harapan di kegelapan. Sejak hari itu, Risa menghabiskan hampir seluruh waktunya di perpustakaan sekolah. Ia meminjam buku-buku lama, bahkan dari angkatan sebelumnya, mengulang materi dari dasar hingga tingkat lanjut. Jemarinya kotor oleh debu buku, namun otaknya bekerja keras, menyerap setiap rumus.
Di sela-sela waktu belajarnya, Risa tak pernah lupa membantu ibunya berjualan gorengan di pasar tradisional. Tangannya berminyak dan kotor oleh adonan, namun pikirannya tak pernah lepas dari deret angka dan persamaan. Ia bekerja keras siang dan malam tanpa mengeluh. Dini, satu-satunya teman yang peduli, mulai melihat perubahan drastis pada Risa. Ia mendekati Risa dengan kekhawatiran, namun kemudian menawarkan bantuan, berbagi catatan, dan kadang menemaninya belajar di perpustakaan. Kehadiran Dini menjadi penyemangat kecil bagi Risa. Seringkali, Risa tertidur di meja belajarnya, kelelahan setelah seharian penuh dengan pelajaran sekolah dan persiapan sekolah. Lingkar hitam di bawah matanya semakin jelas, namun ia selalu berhasil bangun pagi-pagi sekali melanjutkan perjuangannya. Ada satu malam di mana Risa hampir menyerah, rasa lelah dan putus asa menyergapnya. Namun, bayangan wajah meremehkan Pak Budi kembali muncul, memicu api di dalam dadanya. Ia mengepalkan tangan, tekadnya kembali menguat. Ia tak boleh kalah. Ibu Lia, guru bimbingan konseling yang sering melihat Risa di perpustakaan, akhirnya menghampirinya. Ia menawarkan dukungan moral dan kata-kata penyemangat. Risa merasakan kehangatan dari perhatian tulus Ibu Lia, sebuah dukungan yang ia butuhkan. Risa mulai merasa lebih percaya diri. Dengan tangan gemetar, ia mengisi formulir pendaftaran Olimpiade, menyertakan semua data yang diperlukan. Ia menyimpannya rapat-rapat, sebuah rahasia yang ia yakini akan mengubah segalanya, tanpa sepengetahuan Pak Budi. Beberapa siswa mulai menyadari Risa sering menghilang ke perpustakaan saat jam istirahat. Ada bisikan-bisikan dan tatapan penasaran. Namun, Risa tidak peduli. Ia hanya fokus pada tujuannya, pada impian yang perlahan mulai ia bangun dengan keringat dan kerja keras. Hari Olimpiade Matematika tiba. Risa masuk ke aula yang dipenuhi peserta lain dengan langkah tenang, namun di dalam dadanya jantungnya berdebar kencang. Ia menghela napas, menenangkan diri. Ini adalah momen pembuktian bagi dirinya sendiri. Pak Budi, yang menjadi salah satu pengawas, terlihat terkejut melihat Risa duduk di antara deretan peserta terpilih. Kerutan muncul di dahinya, matanya menunjukkan kebingungan yang nyata. Ia tak menyangka Risa akan ada di sana. Risa mengerjakan soal-soal Olimpiade dengan penuh konsentrasi. Setiap perhitungan dilakukan dengan cermat dan teliti. Pena di tangannya bergerak lancar, seolah sudah terbiasa menari di atas kertas. Ia tenggelam dalam dunianya, dunia angka-angka. Pengumuman hasil Olimpiade. Kepala sekolah berdiri di podium. Ruangan terasa tegang, penuh antisipasi. Setiap nama yang disebut menimbulkan sorakan atau desahan kecewa. Risa menunggu dengan nafas tertahan, hatinya berdebar tak karuan. Peringkat pertama diraih oleh Risa dari SMA Negeri 1. Suara kepala sekolah menggema. Seketika, ruangan riuh dengan tepuk tangan. Pak Budi terpaku di tempatnya, matanya membelalak tak percaya. Wajahnya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Risa naik ke panggung dengan langkah mantap. Senyum tipis terukir di bibirnya. Bukan senyum sombong, melainkan senyum lega dan bangga atas kerja kerasnya yang terbayar. Sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Ia menerima piala dan sertifikat beasiswa penuh. Matanya bertemu pandang dengan Pak Budi yang kini pucat dan terdiam. Di matanya, tidak ada lagi sorot meremehkan, hanya campuran penyesalan dan kekaguman yang tak terucapkan. Pak Budi menatap Risa dengan pandangan kosong. Ia merasa tercengang, seolah baru saja disadarkan dari mimpi buruk. Kata-kata kasarnya dulu, kini berbalik menamparnya. Pembalasan Risa jauh lebih menghantam daripada kata-kata. Teman-teman,
Dan bahkan beberapa guru lain memberikan tepuk tangan hangat, beberapa mengacungkan jempol. Dini menghampiri Risa dengan bangga, matanya berkaca-kaca. Risa merasakan gelombang dukungan dan penerimaan yang tulus. Risa meninggalkan aula dengan pundak tegak, memegang piala dan sertifikatnya erat. Beban yang selama ini menghimpitnya kini sirna. Ia tidak perlu membalas dengan kata-kata kasar. Prestasinya sudah berbicara lantang, menyentuh hati banyak orang, dan membungkam keraguan selamanya.